Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Sabahun nur. Kaifa halukum? Lupa. Kaifa halukum? Anabil Yang tadi khair. lupa belum. Khair. Kirimnya ke nomor yang biasa. Oh, Bil khair. Anabil khair. Anabil. Pagi ceria, Kak Bu. Ahlan wa sahlan. Alami saya Ustazah. Alhamdulillah. Gimana semua Ananda kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Tetap Akbar. semangat. Allahu Akbar. Coba ulangi lagi. Bagaimana kabarnya semua Ananda Solih hari ini? Baik. Alhamdulillah. Baik. Luar biasa. Semangat. Allahu Akbar. Ya, alhamdulillah ya. Bentar. Agak ketukin aja. Duduk juga kok. Oke, teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita dipertemukan kembali pada pagi hari ini ya, via Zoom seperti biasa. Hari ini insya Allah teman-teman semua sudah masuk pembelajaran subtema 3 ya, tentang pertumbuhan hewan. Nah, kalau sebelumnya di subtema 1 teman-teman itu belajar tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, yang subtema 2 itu belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Sekarang yang ketiga pertumbuhan hewan. Jadi kita di sini belajar tentang hewan dulu ya, teman-teman. Entah itu ciri-cirinya, perkembangan biakannya. Nah, nanti untuk selanjutnya baru kita belajar tentang tumbuhan. Jadi hari ini kita akan belajar tentang hewan dulu. Nah, teman-teman semua sudah menyiapkan bukunya ya tadi ya? Sudah bukunya dan pensilnya kan? Sudah. Oke, kalau sudah. Saya sekarang mau tanya dulu, pernahkah teman-teman semua melihat ayam bertelur? Ya. Kira-kira nih, teman-teman tahu nggak ketika ayam menetaskan telurnya itu apa yang keluar? Anaknya ya, bukan seperti teman-teman, misalkan nih teman-teman beli telur di warung, terus mau dimasak. Bukan seperti itu ya bentuknya, bukan berupa cairan telur putih dan kuning. Nah, tetapi ketika telur yang sudah dierami ya dan kemudian akan menetas, maka keluarlah seekor anak ayam kecil. Nah, itu yang namanya pertumbuhan hewan ya. Kemudian setelah anak itu tumbuh menjadi ayam dewasa. Jadi setelah anak itu bertelur, kemudian menetas, kemudian keluar sebagai anak ayam, tumbuh menjadi ayam dewasa. Nah, kira-kira nih ayam kan ada dua. Ada ayam betina dan ayam jantan. Kira-kira ayam mana sih yang bisa bertelur, teman-teman? Yang jantan atau yang betina? Ayam betina. Ayam betina ya. Betul sekali. Ayam perempuan. Nah, kalau kita manusia kan ada laki-laki dan perempuan. Kalau hewan, waalaikumsalam Mbak Lara. Selamat bergabung. Assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Oke, teman-teman yang baru bergabung, waalaikumsalam. Selamat bergabung. Langsung diikutin ya pembelajarannya ya, teman-teman. Oke, lanjutin.
Nah, tadi kan ada ayam jantan sama betina. Nah, kalau hewan itu namanya jantan dan betina ya, berbeda sama kita sebagai manusia. Kalau manusia itu perempuan dan laki-laki. Jadi jangan salah sebut, nanti malah bilangnya kucing perempuan, kucing laki-laki. Tidak ya teman-teman, ayam perempuan, ayam laki-laki. Tidak seperti itu. Tetapi ayam jantan, ayam betina, kucing jantan, kucing betina. Itu yang baru betul. Karena perempuan dan laki-laki itu panggilan untuk manusia, bukan hewan. Nah, ayam dan hewan lainnya juga mengalami pertumbuhan dan perkembangan, teman-teman. Kalau sebelumnya kita sudah belajar mengenai pertumbuhan dan perkembangan manusia, kita sendiri, ya, bagaimana pertumbuhan kita, bagaimana perkembangan kita. Nah, untuk saat ini, untuk sekarang, seminggu ke depan, kita akan belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan ayam dan hewan lainnya. Hewan lainnya itu apa aja sih, Ustazah? Semua hewan, ya, apapun. Entah itu kucing, ayam, kemudian sapi, ya, kemudian nyamuk, ya, kemudian kupu-kupu dan lain sebagainya. Itu juga mengalami yang namanya pertumbuhan dan juga perkembangan. Nah, ayam merupakan salah satu makhluk hidup ya teman-teman. Nah, pasti teman-teman semua sudah tahu. Kira-kira nih teman-teman semua, kalau Ustazah tanya ciri-ciri ayam, ada yang bisa menjawab? Ada yang bisa menyebutkan? Dua, hewan berdua. Iya, hewan yang memiliki 2 kaki. Kemudian? Buntut. Buntut. Berkembang biaknya bertelur. Iya, berkembang biaknya dengan cara bertelur, betul. Kemudian apa lagi? Sayapnya dua. Sayapnya 2. Oke, apa lagi? Ya, ayam punya sayap ya teman-teman. Jadi ada yang bisa terbang. Tetapi kebanyakan ayam itu berjalan ya, tidak terbang kecuali burung. Kalau Bulu. iya benar, tubuh ayam itu berbulu ya teman-teman, punya bulu. Kemudian apa lagi? Apa itu saja? Ada ininya? Apa namanya? Ada jangkarnya. Ada apa ya? Ada corong. Corong. Apa namanya? Ada yang tahu? Buat Namanya iya, paruh ya teman-teman. Ayam itu punya paruh ya untuk makan. Ya, makan. Kalau kita kan bibir, mulut. Nah, kalau ayam itu paruh. Kemudian satu lagi, bernapas menggunakan apa? Bernapas menggunakan Paruh apakah? Paruh. Itu ya teman-teman ciri-cirinya ayam tadi, memiliki bulu, berkaki 2, memiliki paruh, kemudian bernafas dengan paru-paru, berkembang biaknya dengan cara bertelur, ya. Itu semua adalah ciri-ciri yang ada pada hewan ayam. Ayam juga mengalami perubahan bentuk loh teman-teman, ya. Maksudnya apa sih Ustazah? Maksudnya tadi dari ayam yang dari telur, kemudian menetas menjadi ayam kecil, kemudian ayam dewasa. Itu adalah tahapan ya, tahapan perkembangan ayam. Setiap hari harus diberi makan, diberi minum supaya apa? Supaya ayam kalian mengalami pertumbuhan. Ayam sama seperti kita makhluk hidup manusia. Kita memerlukan makan, memerlukan minum untuk bisa apa? Supaya bisa tumbuh besar, ya, seperti itu. Nah, jika teman-teman nih yang punya hewan peliharaan ayam, hewan peliharaan kucing di rumah, pasti selalu diberi makan dan minum kan? Supaya sehat juga, supaya tercukupi kebutuhannya, supaya bisa lebih besar, supaya tumbuh gitu ya teman-teman. Kemudian ada contoh lagi. Contoh hewan lagi, hewan lainnya. Ya, yang kedua, kucing. Saya punya 2 telinga. Nah, kucing sama ayam
memiliki ciri-ciri yang berbeda ya teman-teman. Kalau kucing, ciri-cirinya apa? Yuk, siapa yang bisa menjelaskan? Berkembang biak dengan melahirkan. Oke, tadi yang pertama berkaki 4, betul. Berkembang biak dengan cara Berkembang biak dengan melahirkan, melahirkan. betul. Kemudian apa lagi? Menyusui. Menyusui, betul. Kemudian Menyusui lah. tubuhnya ditutupi sama Hewan apa? berbulu. Iya. Jadi ini ya teman-teman, bedakan bulu dan rambut. Jadi kalau kucing itu yang ada di badannya yang menutupi tubuhnya itu namanya rambut ya. Jadi kucing itu dilindungin atau ditumbuhi rambut ya teman-teman. Itu namanya rambut kalau di kucing. Seperti itu. Memang terlihat seperti bulu, tetapi namanya itu rambut. Kucing juga bernapas dengan paru-paru ya, seperti ayam tadi sama ya. Bedanya kalau kucing kan nggak punya paru ya, karena kucing itu hewan mamalia, sedangkan ayam itu hewan unggas. Nah bedanya di situ teman-teman. Kira-kira nih teman-teman tahu nggak hewan apa sih yang punya kesamaan ciri-ciri dengan kucing? Harimau. Harimau, oke. Macan. Ya, macan boleh, hampir sama kayak harimau. Ya, anjing. Kemudian apa lagi? Gajah. Gajah. Tapi gajah tidak. Apa lagi? Gajah. Sapi. Itu ya teman-teman. Kambing, kuda. Sama, ya, sama. Ciri-cirinya sama yang dipunyai oleh kucing. Tapi, apa sih saja bedanya kuda sama kucing? Ada yang tahu nggak? Kuda itu berjalannya cepat. Kalau kucing? Lari cepat. Kalau kucing ya lumayan ya. Nah, jadi gini teman-teman. Perbedaan kucing sama kuda. Kita sudah tahu jelas ya perbedaan ukuran badannya ya. Yang kita lihat ukuran badannya. Kalau kuda kan besar. Enggak ada rambut. Ya. Kalau kucing kan kecil. Nih, kira-kira kuda sama kucing tenaganya lebih kuat mana? Kuda. Iya, kuda. Jadi kuda itu memiliki, selain memiliki badan yang besar, juga memiliki tenaga yang kuat. Ya. Kemampuannya kuda itu bisa berlari sangat baik. Berbeda sama kucing. Ya, kalau kucing kan ukurannya kecil, kemudian tenaganya tidak sekuat kuda. Tetapi sama-sama memiliki ciri-ciri yang sama, berambut, memiliki rambut, berkaki 4, bernapas menggunakan paru. Makannya beda Ustazah. Makannya beda. Oh iya betul. Dari segi makanan pun berbeda. Kira-kira makanan kuda apa ya? Tahu? Tahu. Ada yang tahu makanan kuda apa? Iya, rumput ya teman-teman. Kuda itu sama seperti sapi, seperti kambing, makanannya tuh rumput. Sedangkan kucing? Makannya pur. Pur. Makannya ini gitu. Kalau kucing mah dikasih ikan mau ya. Dikasih sereal, makanan kita mau, tapi nggak semua kucing mau makan nasi ya teman-teman, tergantung kucingnya. Ya, apapun makanan kucing, yang penting selalu diberi makan dan minum. Jangan sampai tidak diberi makan minum, karena itu memang memang kebutuhan kucingnya ya teman-teman. Karena kalau nggak dikasih itu nanti kucingnya bisa sakit, sama seperti teman-teman juga. Kalau nggak diberi makan, kalau males makan, males minum, nanti juga akan sakit. Nggak bertenaga, seperti itu. Nah, itu adalah
beberapa hewan ya. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan, ada yang bertelur. Tuh ya teman-teman. Nah, sekarang kita mau bahas tentang hewan ya, tadi kan sudah belajar tentang pertumbuhan hewan, hewan yang bertelur, hewan yang melahirkan, kemudian dengan perkembangbiakannya bagaimana, ciri-cirinya bagaimana, tahapan perkembangannya juga bagaimana, yang bertelur, menetas, kemudian anak menjadi anak ayam, kemudian menjadi dewasa. Nah, sekarang Ustazah punya contoh kupu-kupu. Teman-teman sudah pernah lihat pasti ya kupu-kupu ya. Pernah. Kupu-kupu adalah salah satu contoh hewan serangga ya teman-teman. Kalau kucing tadi kan hewan mamalia, kemudian kalau Belum dikasih jawabannya sudah ayam dijawab. itu hewan unggas. Nah, kalau kupu-kupu ini adalah hewan serangga. Bernafas betul tadi ada yang menyebutkan dengan trakea. Jadi teman-teman, untuk kupu-kupu itu daur hidupnya ya berbeda dengan kucing maupun dengan ayam. Nah, jadi kalau kupu-kupu, kalian pernah dengar nggak lagu apa gimana? Kupu-kupu yang kecil. Mana engkau terbang? Mau mencari. Ayo. Mama. Itu ya. Jadi teman-teman pernah dengar kan lagu yang kayak gini nih, telur-telur, ulat-ulat, kepompong kupu-kupu. Pernah dengar kan? Pernah. Iya. Lagu itu. lama itu saja. Nah, itu ya, itu adalah salah satu tahapan daur hidup kupu-kupu. Teman-teman. Jadi dari kupu-kupu, dari telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian ulat berubah menjadi kepompong, baru deh kepompong itu akan berubah menjadi kupu-kupu. Pertama tuh dia jadi kupu-kupu jadi ulat ya. Jadi daur hidup itu seperti ini teman-teman. Setelah beberapa hari telur itu menetaskan telurnya ya. Beberapa hari menetaskan telurnya, kemudian menetas menjadi ulat. Nah, jadi ulat yang ada di tanaman itu asalnya yaitu dari telur kupu-kupu ya. Kemudian ulatnya itu dalam beberapa hari makan tumbuh besar, makan daun-daun sehingga tubuhnya itu menjadi besar ya. Kemudian ulat itu akan mencari tempat teman-teman. Untuk apa? Untuk berdiam diri dan membentuk kepompong. Nah, jadi setelah membentuk kepompong ya, tubuh ulat itu akan berubah menjadi kupu-kupu seperti yang biasa kita lihat ya, seperti itu. Semua makhluk hidup itu memiliki daur hidup ya, tapi berbeda-beda. Betapa sempurnanya ya ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Tadi ayam berkembang biak dengan bertelur, kucing berkembang biak dengan melahirkan, sekarang kupu-kupu ya, dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, baru menjadi kupu-kupu. Alhamdulillah ya, luar biasa sekali. Kepompong jadi ulat jadi kupu-kupu. Nah, oke. Itu namanya adalah, ada yang tahu nggak? Apa sih namanya? Kok bisa disebut seperti itu, Ustazah? Itu namanya adalah metamorfosis ya, teman-teman. Apa, teman-teman? Metamorfosis.
Metamorfosis. Iya. Metamorfosis itu adalah Apa lagi namanya aman? tahapan daur hidup hewan. Ya. Nah, selain kupu-kupu, ada lagi hewan katak, teman-teman. Hewan katak yang memiliki daur hidup. Selain katak apa, Ustazah? Ada lagi, yaitu nyamuk. Ya, jadi hewan yang bermetamorfosis itu ada 3. Yang kita pelajari ya teman-teman, itu ada 3. Ada kupu-kupu, kemudian ada katak, kemudian ada nyamuk. Nah, kalau katak itu dari apa, Ustazah? Ada yang tahu nggak? Daur hidup katak. Jadi daur hidup katak itu teman-teman, ya, dari telur juga ya. Dari telur. Tapi telurnya kan memang berasal dari katak betina, katak dewasa ya teman-teman. Jadi dari katak dewasa itu bertelur. Iya, setelah bertelur, ya. Setelah bertelur akan berubah menjadi berudu atau kecebong biasanya. Berudu kaki 2, berudu kaki 4, jadi katak. Betul sekali. Kemudian setelah menjadi berudu, ya, menjadi katak muda atau katak kecil. Ya, setelah itu baru katak dewasa. menjadi katak dewasa. Jadi ada 4 tahapan, ya. Katak itu ada 4 tahapan. Yang pertama itu dari telur, kemudian berudu, katak muda, dan katak dewasa. Ya, seperti itu. Nah, kalau misalkan yang tadi berudu itu ada ekornya ya teman-teman, tapi untuk katak dewasa tidak ada ekornya. Jadi di situ perbedaannya. Berudu itu. Jadi nanti kalau misalkan Ustazah tanya nih, bisa jawab nggak? Bisa. Nah, sekarang bukunya dikeluarkan. Oke, dah. Tulis Ustazah. Iya. Potongan kuku. Silakan dikeluarkan bukunya. Ya, Ustazah. Apa? Nomor 1. Apa? Tulis tema di buku tematik Ustazah. Iya. Di buku tematik. Buku tulis. Iya, di buku tulis. Soalnya tuh ya? Nggak tahu. Lihat Ustazah, mana lihat Ustazah? Ustazah, Ya. itu kah pelajaran apa ini Ustazah? Ini tentang pertumbuhan hewan ya. Kita tentang pertumbuhan hewan. Lihat Ustazah. Milo. Oke, sekarang Masa itu Milo? Nomor silakan teman-teman tulis metamorfosis. buku kah Ustazah? Iya, di buku. Metamorfosis. Apa Ustazah? Metamorfosis. Otis. Apa tadi ya? Apa Ustazah? Meta apa? Metamorfosis. Ditulis di buku tulisnya. Metamorfosis. Iya, metamorfosis. Judulnya kau Ustazah. Iya, betul. Ustazah. Meta apa Ustazah? Metamorfosis. Metamorfosis. Sudah. Ya, teman-teman. Metamorfosis.
Belum. Sudah. Morsis. Mana sih? Metal. Dingin? Dia pakai es batu. Mana saja? Metamorfosis. Yang saja nulis. Ya, sudah ya. Tulis mana Ustaz? Nah, oke teman-teman. Metamorfosis itu ada dua ya teman-teman. Ada metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Silakan ditulis. Apa sih Ustaz? Ada metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Ada metamorfosis. Ada yang ada Ya. apa saja? Saja. Ada. Nih. Tuh. Dan tidak semua nomor 2 di sini. Nggak apa-apa kan nggak di tengah. Sempurna dan tidak sempurna. Sempurna. Terus tulis metamorfosis ini sempurna. Itu sempurna kan? Yang tidak sempurna? Diharap tadi. Dibuat kayak ustazah kah? Dibuat kayak ustazah kah? Enggak. Boleh aja. Garisin nggak usah dah. Terserah teman-teman. Kalau mau ngikutin saja nggak apa-apa. Sudah. Bentar. Sudah. Nggak paham. Nah, jadi hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna itu yang pertama ada kupu-kupu. Belum saja. Belum Oke, saja. belum. Saja. Oke udah. Sempurna. Udah selesai. Jelas lah. Nomor 1 sama dengan. Balik itu saja. Sudah? Nomor 1. Belum saja. Lupa. Oke. Lupa saja. Ini. Sempurna. Kupu-kupu. Ada 2. Apa nih? Sudah. Lagi Ustazah. Lagi sudah. Atasnya Ya? lagi. Kapan? Satu kupu. Makan dulu saja. Nah, itu lo tulis dulu ada apa aja tuh lo. Kata. Ke bawah. Oh. Nyamuk. Udah. Sudah? Enggak kelihatan. Sudah. Nah, jadi Apa itu ini Ustazah? yang sempurna itu hewannya yang pertama kupu-kupu. Sudah selesai. Kemudian yang kedua kata. Sudah. Yang ketiga apa Ustazah? Nyamuk. Nyamuk. Sudah? Yang ketiga nyamuk Ustazah. Ya, yang ketiga nyamuk, betul. Udah sampai 3 aja kau saja. Belum Ya. Sudah. Ya, diperhatikan usahanya ya. Ya. Belum saja. Oke, saya tunggu. Bilang. 2 kok. Saya belum selesai saja. Nomor 3 aja kau saja. Iya, banyak. Nggak ada kan nomor 4 saja sampai nomor 3 aja kau saja. Nomor 2 kau saja. Sudah? Nomor 2 kau saja. Nomor dua katak. 3. 3 nyamuk. Sudah? Saja. Hmm? Sampai 3 aja saja. Sudah. Ya, oke, sudah ya.
Sekarang kan tadi yang sudah sempurna. Sekarang yang tidak sempurna. Sekarang yang tidak sempurna hewannya. Ya. Yang nomor Hewan apa satu. Kela yang tidak sempurna? Yang nomor satu Hewan apa tulis yang tidak sempurna? kecoa. Tidak sempurna. Kecoa tidak sempurna. Ya. Kecoa kalau saja. Ya, kecoak ya, kecoa, kecoa. Pakai naga. Itu apa saja? Sudah kecoa? Terus? Kemudian belalang. Belalang. Yuk. Sudah? 3 aja kan saja. Ya. Yang ketiga, Yang ketiga? Yang yang ketiga jangkrik. Lihat aja lah. Oke. Sudah. Sudah. Lihat tuh sana. Jadi saja kasih contohnya 3-3 ya teman-teman. Sebenarnya masih banyak yang lain lagi. Masih banyak yang lainnya lagi. Sudah semua ditulis? Sudah. Oke. Jadi kalau yang untuk sempurna ya teman-teman. Di bawahnya tulisan ini ayo ditulis yang sempurna itu tadi. Sudah. Di bawahnya sempurna. Gimana? Nulis apa lagi? Nulis apa lagi Ustazah? Sudah? Ya, sudah semua. Oke, kalau sudah ada yang mau membacakan? Saya. Ya, coba Mas Dafa. Silakan dibacakan tulisannya biar teman-temannya semuanya tahu. Jadi Ustazah. Ya, perhatikan Mas Dafa ya teman-teman. Silakan Mas Dafa. Metamorfosis yang sempurna kupu-kupu, kedua katak, ketiga nyamuk. Yang tidak sempurna 1 kecoa, 2 belalang, 3 jangkrik. Oke. Sudah Semuanya sama ya teman-teman. Benar. Oke, sama. Ya, kalau sudah sama, alhamdulillah. Sekarang coba teman-teman tulis tahapan di bawahnya ya. Tahapan di bawahnya ya, tahapan. Terus. Pan. Ya, sudah. Tahapan. Sudah Ustazah tahapan. Metamorfosis. Belum Ustazah. Metamorfosis. Sudah. Tahapan Itu nggak jelas Ustazah. Metamorfosis Tahapan metamorfosis sempurna. Abang nggak ada salah pencet. Ntar. Ya. Tulis di buku aja Ustazah. Sudah. Tulis di buku Ustazah. Oke. Iya Ustazah. Tunggu ya. Ya. Ustazah. Ya. Sudah. Lagi. Tahapan metamorfosis Udah. sempurna. Oke. Bisa digambarin dulu ya. Gambar apa? Lagi zoom dah. Tadi cuma lihat teman-teman tadi. Cuma lihat teman-teman aja loh. Bang.
Tahapan sempurna. Tahapan metamorfosis sempurna. cukup. Bentar ya. Belum saja. Sebentar. Belum saja. Lama ini sampai jam 12 baru selesainya. Nimpa. Nimfa atau larva. Nimpa. Yang dibalik-balik apa itu? Jadi larva. Dalam kurung sini. Larva. Lur. Belum saja. Ya, saya tungguin. Pupa. Bawahnya lagi. Kepompong. Pupa tuh kepompong. Iya, betul. Nimfa itu kepompong ya. Nimpa kepompong. Nimpa. Nimfa itu larva. Ya, larva. Pernah lihat larva kan di YouTube? Nah, seperti itulah bentuknya. Kurang lebih seperti itu. Larva. Imago. Larva. Imago. Ya, imago menjadi dewasa ya. Imago. Sini. Sudah? Belum. Bukan dong, artinya pesannya apa sih? Dewasa. Oh, dewasa. Dewasa. Belum saja. Teman-teman udah tahu ya urutannya ya. Saja yang di kirinya dewasa apa itu saja? Di kirinya dewasa. Tutupan nama itu. Tutupan nama yang mana? Ini Mago. imago. Iya, imago. Imago tuh artinya dewasa. Ini bahasa biologi ya teman-teman. Artinya tuh yang ini. Kalau nimfa itu artinya larva. Kemudian pupa tuh artinya kepompong. Imago artinya dewasa. Jadi tahapannya teman-teman, metamorfosis sempurna ya, salah satu contohnya adalah kupu-kupu tadi, itu yaitu dari telur, kemudian ada tanda panah ke sini. Itu artinya setelah menjadi telur, dia akan menjadi sebuah larva atau nimfa. Nah, setelah beberapa hari dia menjadi larva, dia akan berubah lagi menjadi kepompong. Ya, setelah beberapa hari menjadi kepompong, dia akan Sampai dewasa aja kayak itu saja. dia akan menjadi imago atau dewasa yang terbang biasanya menghinggapi tanaman-tanaman itu. Itu namanya kupu-kupu dewasa atau kupu-kupu yang sesungguhnya. Jadi kalau misalkan nanti Ustazah ada soal atau tantangan tentang apa ya, misalkan kupu-kupu itu metamorfosisnya sempurna atau tidak sempurna? Nah, jawabannya apa? Sempurna seperti itu. Sudah semua ditulis? Sudah saja. Sudah ditulis? Mbak Ratna sudah ditulis? Sudah. Mas Firas? Mas Atta sudah? Oke, terima kasih Mas Atta. Sip. Sudah ya? Sudah. Oke. Sudah. Nah, itu alhamdulillah teman-teman. Ya, sekarang silakan bukunya ditutup. Ya. Sudah. Ini saya simpen. Nanti akan ada tantangan dari Ustazah ya di grup. Akan Ustazah share ke teman-teman semua.
ketika nanti mengerjakan tantangannya belum selesai, silakan dilanjut Al-Quran dulu. Ketika Al-Qurannya sudah selesai, baru dilanjut lagi tantangan yang dari Ustazah tadi. Nulis 2 kali dong. Ya. Tadi. Aduh, Kalau ini kan suaranya kalau ini nggak kan nulis jelas. materi, kita belajar nulis materi. Kalau nanti kan baru menjawab pertanyaan apa yang sudah kita pelajari hari ini. Nah, itu ya teman-teman, sedikit materi dari Ustazah. Ustazah mengucapkan selamat tahun baru Islam 1 Muharram 1442 Hijriah kepada teman-teman kelas 3 Hamzah semua. Malam tahun baru. Ya, alhamdulillah ya kita sudah masuk ke tahun baru sekarang. Ya, jadi tahun baru kan ada dua. Ada tahun baru Kami mau Masehi dan tahun sekolah, baru Hijriah. Ustazah. Ya teman-teman, insya Allah nanti, Baru aku Ustazah. insya Allah nanti akan segera sekolah. Kita berdoa saja ya, semoga bisa cepat sekolah. Kan Ustazah puasa. Puasa? Puasa apa? Puasa 1 Muharram. Gak tahu Ustazah. Tadi anak yang puasa siapa? Ajis. Nah, Mas Aziz, kenapa anak yang puasa? Puasa aja Ustazah biar tahu puasanya kapan. Puasa Ramadan maksudnya? Ya. Puasa Ramadan masih tahun depan, Mas Aziz, masih lama. 2021. Iya, 2021 betul. Ya, Nanti ada yang mau ditanyakan teman-teman? Tidak ada? saya jangan lama. Ya Ustazah. Oke, Mbak Aulia, sebentar ya. Mbak Aulia mau tanya. Mbak Aulia tanya apa? Enggak. Oh, enggak. Mbak Najwa? Enggak. Oh, dada-dada aja sama Ustazah ya berarti ya. Oke, iya Mas Mubarok. Ini apa tuh? Tematik, berarti tematik ini dibaca aja. Iya, betul. Itu dibaca aja. Udah kelas 3, bacaan bukunya harus banyak ya. Biar ilmunya juga banyak, tambah banyak. Seperti itu. Oke, teman-teman. Ustazah nih mau ngucapin juga. Terima kasih ya teman-teman yang kemarin sudah berpartisipasi memeriahkan acara lomba yang sudah sekolah kita adakan ya. Kemarin yang sudah ikut lomba, kemudian belum menjadi finalis, kemudian kemarin yang sudah menjadi finalis dan pemenang, Ustazah ucapkan barokallah pada anak-anak. Siapa Ustazah yang menang? Ayo siapa coba yang menang? Menang. Siapa ya yang menang ya? Siapa ya? Ayo. Yang Tahu menang. nggak? Mau tahu nggak teman-teman yang menang siapa? Mau. Boleh lah. Nah, jadi gini teman-teman, kemarin ya 17 Agustus itu ada yang ikut lomba. Ada dari 8 anak yang ikut lomba, alhamdulillah terpilih 1. Siapa ya kira-kira ya? Yang ikut deh. Ya, teman kita Mbak Hana ya teman-teman yang masuk finalis. Ya. Juara kedua Ustazah. Kalau juara 2 sama satunya itu kelas 3 Zubair diraih oleh Mbak Ira dan juga Mbak Cindy. Mbak Ira. Saya nggak mau ikutan Ustazah, nggak enak. Mbak Cindy. Yang enak. Itu ya teman-teman. Nah selain itu Suka lomba. ada juga kemarin waktu hari Jumat Dengan suka lomba sepeda. teman-teman yang ikut lomba kuisis. Nah, dari teman kita ada 2 Ananda yang menang lomba kuisis. Siapa itu Ustazah? Siapa ya kira-kira ya? Pasti mbak-mbaknya. Mbak-mbaknya. Ada yang mas-masnya kok. Maka aku share ke ibu. Siapa Ustazah? Jadi, Siapa ada yang Ustazah? juara 2 orang ya teman-teman. Teman kita yaitu yang pertama Mas Akil dan juga Mbak Najwa yang mendapatkan juara kuisis. Ya, tepuk tangan yang mana? Untuk teman-teman yang sudah menang lomba, alhamdulillah ya. Ya, teman kita 3 orang yang sudah mengikuti lomba. Ya, yang sudah mengikuti lomba 17-an dan 1 Muharram. Alhamdulillah. Jangan khawatir teman-teman yang belum mendapatkan
yang belum mendapatkan juara atau yang belum ikut. Nanti kegiatan selanjutnya insya Allah akan ada lagi kejutan-kejutan lomba yang bisa anak-anak ikuti. Ayo, yang kemarin belum ikut lomba, ayo sekarang ikut lagi lomba. Siapa sih yang nggak mau jadi juara? Nah, Mas Dava tuh sudah, Mbak Vika juga ya. Ayo, tunjukkan Mas Mubarak juga. Saya bisa mendapat juara kayak teman-teman yang lain. Masuk lomba Ya. 17 Agustus. Jadi nanti Mas Akil, Mbak Hana, dan Mbak Najwa ya, Ustazah ucapkan barokallah atas ya kemenangan lombanya. Silakan nanti hadiahnya bisa diambil ke sekolah ya, mulai hari ini dari jam 9 sampai jam 11 siang. Kalaupun hari ini tidak bisa mengambil, bisa besok Saya ya. nggak juara. Kan saya nggak ikut lomba juga. Kan saya di Kapuas. Oh iya, Mas Dava masih di kampung ternyata belum pulang ya. Ya semoga Mas Dava bisa segera di pangkalan Bu. Nanti kalau udah kamu muncul kan nyapa mereka. Kamu muncul kan nyapa mereka. Ya teman-teman ya. Oke. Ya. Ngajinya jam berapa Ustazah? Nanti setengah 10 ngajinya. Setengah 10. Iya, setengah 10. Jadi ini masih ada waktu setengah jam. Silakan kalian istirahat ya sebelum nanti sudah mulai Al-Qur'annya. Silakan yang mau makan, yang mau minum, yang mau kamar mandi boleh, tapi jangan tidur. Nanti kebablasan kalau tidur, malah kelewatan Al-Qur'annya. Oke Ustazah. Oke, teman-teman. Kita doa dulu ya. Doa penutup majelis ya, teman-teman. Penutup majelis. Ya, doa penutup majelis. Majelis subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Amin. Oke. Mas Firas ngapain tiduran? Ustazah ucapin terima kasih banyak ya teman-teman semua sudah meluangkan waktunya, sudah mau dan bisa Zoom bersama Ustazah yang sudah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Nanti tantangannya menyusul dan silakan teman-teman semua kerjakan. Ustazah tunggu ya nanti tantangannya ya. Nanti kalau misalkan ada yang kurang jelas silakan ditanyakan ke Ustazah, nggak apa-apa. Oke, selamat istirahat, selamat melanjutkan pembelajaran selanjutnya ya. Jangan lupa makan, jangan lupa minum. Kalau mau pipis silakan pipis. Ustazah akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Silakan keluar ya. Bentar Ustazah. Ustazah.